Saya buka lagi ya. Oke. Kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ya, so tadi saya lanjut ya bahwa konflik itu terdiri dari dua bahasa, dua kata dari bahasa Latin yaitu con and fliger. Recording in progress. Oke. Ya. Oke. So konflik itu adalah terjadi dari perbedaan ciri-ciri. Sebentar. Oh, perbedaan bentuk, fisik, pengetahuan, adat istiadat, pemikiran, dan lain sebagainya. Inilah yang latar belakangi suatu konflik. Dan menurut Stoner dan Freeman yang saya cari ya di internet dan lain sebagainya, ternyata konflik itu dibagi dalam dua pandangan. Yang pertama tradisional bahwa konflik harus dihindari, yang kedua pandangan modern bahwa konflik tidak bisa dihindari. Tapi saya mau tanya nih ke teman-teman ya, mau ajak teman-teman berpikir, apakah pandangan tradisional ini masih valid di masa pandemi seperti ini? Itu udah sangat-sangat berbeda nanti ya. Nanti saya akan bawa ke slide-slide berikutnya deh. Nanti akan saya sharing. Nah, ternyata konflik juga merupakan perebutan wilayah atau kekuasaan dan proses pembentukan dan memelihara struktur sosial. Ya, ini diambil dari The Function of Social Conflict 2001 dari Lewis Coser. Nah, konflik itu penyebabnya adalah adanya perbedaan. Pastinya adalah perbedaan. Jadi baik itu individual, maksudnya tiap orang, perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan satu lagi adalah quick change, yang salah satunya adalah diakibatkan oleh pandemi corona yang sekarang. Itu adalah suatu perubahan yang cepat yang terjadi di masyarakat, nggak cuma Indonesia, tetapi juga di masyarakat dunia. Nah, saya sempat browsing nih di internet dari Linov HR, ternyata konflik itu juga ada yang terjadi di pekerjaan. Nah, bagi teman-teman mahasiswa atau lecturer atau siapapun yang ikutan webinar ini, kita harus aware, kita harus sadar bahwa konflik itu biasa terjadi. Karena biasanya akan ada perbedaan-perbedaan tersebut. Konflik ini terjadi di kepemimpinan, antar divisi, antar departemen, kepribadian, karena individualnya berbeda ya perannya, dan gaya bekerja, style, ya setiap orang punya stylenya sendiri-sendiri, dari backgroundnya dia sendiri-sendiri, dan terakhir adalah ketika ada brainstorming dari ide-ide atau usul-usul yang terjadi. Nah ini jenis-jenis konflik yang biasanya terjadi. Kalau saya ditanya, Pak ada lagi nggak yang lainnya? Pasti ada. Cuman mungkin yang paling sering terjadi, yang teman-teman mahasiswa nih nantinya mau terjun ke dunia pekerjaan real world ya, nantinya akan ada mengalami situasi seperti ini. Nah ini penting bagi kita untuk menyadari, be mindful. Bagaimana bisa terjadi? Seperti yang saya bilang barusan, adanya perbedaan karakter dari tiap individu. Rekan-rekan semuanya tahu ya bahwa setiap manusia itu diciptakannya, didesainnya berbeda-beda. Ada yang punya attitude yang ceria, cheerful, ada juga yang tertutup, atau ada juga yang thinker, pemikir, dan lain sebagainya. Itu pun baru dari level tertentu, belum lagi yang lain-lainnya. Ya. Dan kedua adalah internal problem yang terjadi di individual tersebut.
seringkali kita sudah menyadari nih bahwa di Indonesia contohnya ada berbeda golongan, berbeda kepentingan, tetapi karena pada dasarnya kepentingan itu bisa menyatu, hanya saja orang tersebut punya masalah pribadi dengan yang lain, itu juga bisa menyebabkan yang namanya konflik. Dan terakhir adalah persaingan dalam lapangan pekerjaan kita. Nggak cuma teman-teman yang cari kerjaan, tetapi juga ada konflik dengan perusahaan dengan customer, customer dengan customer, ya itu akan gampang dan bisa terjadi aja. Ya, sebelum saya terlalu banyak ngobrol, saya minta tolong dong ke rekan-rekan, kira-kira ada nggak yang bisa buka mikrofonnya dan sharing ke kita. Kira-kira contoh apa aja sih yang bisa terjadi konflik yang mungkin teman-teman rekan-rekan tahu? Ada nggak yang mungkin bisa buka mikrofon and then sharing? Ada nggak nih yang mau sharing mungkin? Pak, saya pernah dengar ini konflik nggak sih gitu? Ya, silakan Pak Bagus. Kalau pernah ngalamin karena adanya konflik kepentingan, Pak ya. Pak Bagus, yang mana tuh Pak? Jadi biasanya kalau kebetulan saya di room division, jadi kita ada purchase request dengan vendor yang ditentukan oleh orang purchasing-nya sama vendor yang kita pilih sendiri, itu biasanya suka bentrok karena salah satu dari mereka akan ada kepentingan, entah itu mungkin dapat fee. Nah, itu biasanya sering konflik kayak gitu, Pak, vendor-vendor kayak gitu. Benar Pak, true. Saya jadi ingat waktu saya juga masih di operation, wah itu sering terjadi Pak. Jangankan sama vendor, sama divisi lain juga pernah. Ya, misalnya kayak housekeeping tuh pasti dikejar-kejar oleh front office team, ya, misalnya lagi situasi fully book, meeting group dan lain sebagainya pada datang ya Pak Bagus ya. Itu sering banget terjadi. Thank you Pak, terima kasih Pak Bagus. Itu salah satu contoh juga konflik. Mungkin yang lain, rekan-rekan yang lain, ada lagi nggak kira-kira yang mau ngasih contoh konflik yang mungkin pernah di-experience, pernah dialami? Kalau Emma itu mungkin lebih ke konflik ide ya Pak. Dengan pekerjaan juga sih sebenarnya. Ya, ya. Kedengeran nggak nih Pak? Apalagi Bu Emma? Itu sih sebenarnya kita kalau konflik kerjaan juga banyak sih. Kayak tadi housekeeping, karena saya juga background housekeeping juga sering konfliknya dengan FO. Kalau ide biasanya ke HOD. Kalau kita misalnya mau bikin program apa nih, kan masing-masing dari departemen kan pasti pengennya idenya dipakai gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Terima Tapi kasih Bu kalau Emma. Mungkin kadang-kadang kita juga punya konflik yang lain ya. Contohnya misalnya Bu Emma dapat under pressure nih tentang giving the report, or for example ya Bu ya. And then dirimu, ini kok leader saya nggak ngerti bahwa saya lagi mengerjakan sesuatu gitu. Saya lagi mau fokus di sini. Tetapi kenapa ada permintaan ini lagi? Itu kan konflik. Sometimes konflik itu tidak melulu dari pihak ketiga, tetapi ada juga konflik dalam diri kita sendiri. Ya, that's good. Terima kasih Bu Emma. Yuk saya lanjut ya teman-teman. Next. Very good. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan saya nih, konflik itu apakah jelek selalu? Belum tentu kan teman-teman? Nah, tidak selalu Pak. Nah, terima kasih. Yang jawab tidak selalu siapa tuh? Boleh nggak? Kenapa Anda bilang tidak selalu? Boleh nggak dikasih share apa dampak positifnya kita terjadi konflik? Konflik itu ada yang sifatnya membangun dan ada yang negatif Pak. Atau positif dan negatif.
Kalau yang positif ya kita bisa lebih untuk bersaing sesuatu hal yang lebih baik, Pak. Gitu. Jadi misalkan dalam hal ide atau persaingan dalam bekerja lah, ya kan bisa terjadi konflik. Tapi kalau misalkan sesuatu hal yang positif, kenapa enggak kita beradu gitu. Tapi ada juga yang nggak nerima biasanya melakukan hal yang kurang baik gitu, Pak. Contoh menjelekkan teman kah atau dia dengan cara gimana lah, yang penting si teman kalah. Tapi kalau misalkan yang sehat, ya bisa membangun, bersaing sesuatu hal yang lebih baik, Pak. Intinya sih kan, contoh misalkan kebetulan saya di FB Service, merasa FB Service paling bagus. Tapi belum tentu juga kata FO, belum tentu juga kata housekeeping. Kadang-kadang kita selalu ribut. Malah intinya sih, kita buat hotel, bukan buat pribadi gitu. Tapi kadang-kadang, perasaan ini milik sendiri gitu. Nah, sesuatu hal yang biasanya yang positif itu yang bisa membangun biasanya, Pak. Terima kasih. True, terima kasih. Wah, makasih Pak Sendra. Agree. Jadi di next slide saya mau sharing ya. Ya, memang benar tidak semua konflik itu mengakibatkan hal yang negatif. True, kalau kita bawa itu dalam posisi yang untuk kompetisi yang jauh lebih baik, pasti itu impact-nya akan very serious ketika kita balik ke organisasi kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah situasi konflik itu wajar? Menurut Pak Dale Feinauer, dia penulis dari buku Why Conflict is a Good Thing. Ketika saya lihat di readingnya, ternyata dia bilang nih di salah satu sentence-nya, properly managed conflict can have many benefits both personally and organizationally. Yang tadi Pak Dede Suhendra bilang adalah untung buat tim jadi lebih baik dan lain sebagainya. Oh, that's agree, Pak. Agree banget. Dan jangan lupa, bukan hanya buat tim, tetapi buat orang yang mempunyai konflik tersebut. Tetapi, bagaimanapun, konflik yang di poorly managed, it can be disastrous. Jadi kalau bahasa Indonesianya, itu akan sangat-sangat berbahaya. Disaster, itu bencana. Kenapa? Karena poorly di manage. Jujur aja nih, bagi teman-teman nih, rekan-rekan ya, kita kan sama-sama udah pada lama nih, kadang-kadang mengenal dunia perhotelan. Ada yang masih baru atau ada yang udah lama. Ketika kita ada, nggak usah jauh-jauh deh, ketika ada tamu yang udah mukanya masam ya, dulu waktu belum pakai masker, ketika udah mukanya udah garang duluan nih di lobi, kadang-kadang kita sebagai MOD udah oke, kenapa nih gitu ya, seperti itu. Kalau dulu waktu zaman saya MOD atau saya jadi duty manager, shock. Oke, kenapa nih ibu nih? Mukanya udah garang duluan, udah matanya udah naik gitu, seperti itu. Jadi we have nervous dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat ini termasuk konflik. Karena ada ada sesuatu perbedaan yang terjadi antara kita sama klien, dan boleh Bapak Ibu semuanya pasti aware lah, banyak lagi hal-hal yang bisa terjadi dengan konflik tersebut. Nah, ini penting bagi kita untuk memanage-nya dengan baik dan benar. Tadi Pak Suhendra udah bilang ada beberapa keuntungan. Nih, kalau boleh saya tambahin lagi ya Pak. Menurut ketika saya baca di Glints, ada tulisan the benefits if conflict situation happen in a workplace. Dia bilang ada 5 hal nih ya, di slide ini ada 5. Yuk, number 1 adalah mengidentifikasi celah dalam sistem kerja. Ini yang kadang-kadang kita lupa sebagai leader atau sebagai manager, bahwa kita punya celah, guys. Ya. Saya rasa nih teman-teman, kalau di di real industry, di dunia perhotelan, pastikan kita menggunakan audit atau kita menggunakan guest satisfaction survey. Nanti ya, kalau bagi rekan-rekan yang pakai, itu kan buat mengetahui celah kita dalam sistem kerja. True. Tetapi kadang nggak hanya dari sana. Ketika kita bertanya ke tim, mereka
ada komen nggak tentang sistem yang Anda implement misalnya sebagai leader. Contohnya kayak Emma nih di hotelnya nih. Oh, saya punya sistem baru dalam menggunakan chemical yang ini misalnya di housekeeping. Oh, ternyata ada beberapa timnya, aduh, kenapa sih Ibu harus menggunakan seperti ini? Kan stepnya terlalu banyak dan kamar rame. Apalagi hotel saya nih, kalau ada weekend okupansinya, wow, rame sekali. Nah, hal ini mereka nggak akan share ke Anda sebagai leader at once. Ya, jadi saya pengen remind ke teman-teman bahwa ada kalanya tunggu konflik baru terjadi. Apa? Wah, ternyata ada gap, ada celah. Yang kedua, of course, ketika kita menggunakan konflik ini sebagai pembelajaran, of course itu akan meningkatkan employee engagement. Ya, gimana? Ya, pastinya dengan ketika mereka mempunyai konflik, kita bisa bertanya kepada mereka sebagai seorang leader, hey teman-teman, kita tahu ada masalah dalam penggunaan chemical yang ini. Menurut kalian jadi waktu kerja kalian agak lama, pembersihannya jadi lama. So, bagaimana kira-kira menurut kalian solusi yang terbaik? Tapi tetap saya ingin menggunakan chemical ini karena sudah terbukti bagus misalnya. Ya, that's conflict dan that's the benefit. Yang ketiga, Mohon maaf Pak, PPT-nya belum sambil di-share. boleh apa? PPT-nya belum ter-share Pak. Oh wow. Iya. Loh, kok belum ter-share? Iya. Oh iya maaf, saya nggak lihat chatnya. Iya, salah Pak. Dia terlepas ya. Oke. Guys, ini kelihatan nggak sekarang? Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Terima Terlihat, kasih. Pak. Oke, maaf ya. Aduh. Oke, yang next-nya adalah itu ada dua yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama adalah celah dalam sistem kerja. Yang ketiga adalah involvement karyawan, ya, engagement karyawan dalam pemecahan, solving the problem. Dan yang ketiga adalah nih yang tadi saya bilang, personally kitanya sendiri juga makin lama makin terlatih. Gue pengen apaan sih Bang? Kalau Ya teman-teman, ada beberapa film, kalau teman-teman nonton film Hollywood, itu ada yang disebut dengan negotiator. Kalau Anda menonton film-film polisi, tentara yang terlibat dalam istilahnya penyanderaan atau perampokan dalam bank. Mereka mencari seorang negotiator. Nah, negotiator ini biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan konflik. Salah satu orang yang saya juga pernah baca mampu melakukan negotiator dan menyelesaikan konflik adalah beberapa pemimpin-pemimpin kita waktu itu yang masalah di luar negeri. Yang terbaru adalah dulu Pak Yusuf Kala berhasil bernegosiasi dengan pihak Afghanistan dan Taliban. Jadi teman-teman, ketika kita involve dalam konflik, itu akan menyebabkan kita juga makin lama makin belajar dan kita makin good, kita makin expert dalam menyelesaikan konflik. Terlebih di masa pandemi seperti ini, terjadi banyak konflik. Salah satunya adalah mungkin bagi teman-teman yang tahu di front office atau yang pengen nanti someday di front office, ada banyak reception yang agak takut kalau ketemu tamu, dekat sama tamu karena mereka punya psychology problem. Di masa pandemi ini takut gitu ya, ngobrol terlalu lama sama tamu, sentuhan customer service-nya terlupakan. Yang Anda sebagai leadernya atau future leader nantinya harus mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan si konflik tersebut. Dan macamnya banyak ya konflik tadi. Next-nya adalah sikap hormat di karyawan. Jadi ternyata fakta yang menarik di sini adalah kadang ada beberapa orang yang konflik dulu baru, akhirnya dia baru keluar respect. Oh, ternyata manajer saya mampu menyelesaikan case ini dengan baik dan benar. Oh, saya merasa dihargai. Ternyata pertentangan saya ternyata didengar dan saya dikasih jalan keluarnya dan ternyata ini selesai. So ini akan jadi sifat respect yang terjadi di karyawan terhadap karyawan yang lain, rekan yang lain, atau ke leadernya masing-masing. Kira-kira make sense nggak nih? Make sense ya? Jadi ada beberapa yang seperti itu.
Ya, mungkin nanti Anda akan berhadapan sama millennials, dan millennials juga ketika bekerja pastinya ada beberapa hal yang akan terjadi perbedaan. Melatih karyawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi pasti, karena di situasi yang sekarang di pandemi terutama Anda mengalami yang namanya lack of manning, chemical harus dihemat ya kalau dari housekeeping, benar nggak nih? Mungkin Pak Suhendra yang dari F&B juga ya, mungkin pas breakfast yang biasanya wame gitu ya F&B-nya, terus tahu-tahu sekarang ya karena manning-nya dibatasi, jadi terjadi konflik, tamu quality satisfaction-nya terkena, dan karyawan juga situasinya juga jadi kena. Ya, so ini keuntungannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih rekan-rekan? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Bagaimana caranya memecahkan situasi konflik dan siapa yang harus melakukannya? Teman-teman, kayaknya Pak Oslan skip deh. Itu yang dampak negatif kok nggak di-share? Bukan nggak di-share, tapi kalian pasti sudah tahu. Dampak negatifnya so much. Jadi, saya itu menghindari antara teman-teman fokus ke negativity, rather fokus in positivity. Jadi, positifnya aja ya teman-teman ya, yang negatifnya pasti Anda tahu. Dan itu pasti terjadi, tinggal Anda bagaimana menyikapi, memecahkannya. Dan itu kita bisa sharing di modul yang kedua ini, bagian yang kedua ini. Ya, so saya kasih satu quotes dari Mahatma Gandhi. Ternyata kata dia seperti ini nih. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. Sebagai leader, manager, atau calon future leader ya, atau mahasiswa, Anda kan pasti someday mau jadi leader. Nah, leader yang terbaik adalah bukan ngeles dari konflik, tetapi dia menanganinya, menghadapinya, dan menanganinya. Ya, again, teman-teman, di situ tulisannya adalah ability. Ability itu bahasa Indonesianya adalah keahlian, kebisaan. Nah, dan bisa itu karena biasa, sering dilatih. Ahli juga seperti itu. Yuk, jadi saya juga sarankan ke rekan-rekan untuk tidak hanya bergantung pada modul ini, tapi saya mohon dengan sangat untuk cek ke modul-modul lain juga, belajar dari buku-buku juga, bagaimana menangani konflik. Tapi yuk, let's go. Pemecahan konflik itu ternyata mau nggak mau minimum adalah melibatkan 3 pihak, 3 parties nih istilahnya. Pertama adalah the leader itself, pemimpin atau manajer yang bersangkutan, atasan. Yang kedua adalah si karyawan tersebut. Makanya modul ini saya sebut interpersonal. Kenapa dibilang interpersonal? Karena di luar manusia, I don't want to talk about it. Ya, jadi konflik itu hanya terjadi between human being. Ya, dan terakhir adalah pihak eksternal. Siapakah pihak eksternal ini? Ini bisa jadi third party. Ya. Contoh kalau di hotel mungkin ada union, ya, atau mungkin kalau di pemerintah, kalau di Indonesia ada juga pemerintah. Pokoknya ada melibatkan 3 pihak. Ya. Nah, saya mau share ada 5 langkah yang mungkin bisa diterapkan untuk menyelesaikan situasi konflik. Ya, saya belajar dari pengalaman saya bahwa konflik itu tidak bisa dipecahkan tanpa menemukan sumber dari masalahnya tersebut. Nah, teman-teman, berbicara untuk sumber masalah is very easy. Tetapi apakah kita benar menemukan sumber masalah? That's a two different thing. Itu hal yang berbeda. Saya sarankan rekan-rekan untuk mengenal yang namanya Six Sigma, ya, Smart Action Plan, SMART, karena di situ bisa ketemu sumber masalah. Contoh, ketika ada konflik orang berdua nih, misalnya kalian punya tim,
Misalnya teman-teman menangani front office ya, for example. Di front office tersebut ada rekan kita 2 orang yang saling berkonflik terlebih tentang schedule. Kadang kita memakai, oke, the law is everyone can take the schedule equally. Yang pagi ya dapat bisa dapat pagi, tapi nantinya juga bisa dapat sore. Contohnya untuk yang wanita. Tetapi saya coba sarankan ke teman-teman untuk cari tahu benar-benar sumber problemnya. Jangan langsung by the law. Misalnya, oh hukum di hotel kita ini semua orang ya harus dapat schedule yang equal. Try to sit with them, coba duduk dengan mereka, find out apa sih kebutuhan mereka, sama yang kita lakukan ke tamu, dan dari situlah temukan sumber masalah. Biasanya kita sebagai leader akan, wow, ternyata permintaan schedule itu bukan sekedar permintaan schedule, tetapi ada masalah dalam di dalamnya. Itu loh. Jadi itu akan membantu rekan-rekan semua untuk menyelesaikan situasi konflik. Ya, kalau dulu di bahasa training saya itu istilahnya finding the true story. Ya, temukan cerita aslinya. Dan cerita asli itu minta tolong teman-teman pakai sistem komunikasi yang baik. Tanya deep question. Ya. Nih, cari tahu lebih dalam dari masalah tersebut. This is what I call dengan deep question. Tapi Pak, tim saya kadang-kadang suka tidak mau ngasih tahu. Mereka bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Well, kalau kita mau jadi leader yang baik dan benar, hati-hati kalau karyawan kita bilangnya ya udah nggak apa-apa. Ya, saran saya itu aja teman-teman. Jadi cari tahu, oke, kamu keberatan. Kira-kira keberatan di mana? Boleh saya tahu lebih dalam lagi? Dan kita cari situasinya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu prinsip dari leader. Leader itu selalu asking the question, not giving answer all the time. Karena kita berkeinginan bahwa si orang tersebutlah yang memberikan yang namanya solusi. Karena solusi dari pihak yang berkonflik akan justru lebih kuat. Nah, setelah pihak yang berkonflik memberikan solusi atau beberapa poin yang mereka inginkan, pastikan Anda sebagai leader untuk mengontrol supaya tidak jauh melebar kemana-mana, ya, dan mintakan dukungan ke tiap pihak yang berkonflik. Jadi ke pihak ke A dan ke B, pastikan, hey A, kamu sudah agree dengan ini kan? B, kamu dengan ini sudah agree kan? Ini dari kalian berdua loh. Iya Pak, misalnya seperti itu. Schedule-nya sudah oke ya. Saya tidak mau lihat lagi ada konflik untuk ini dan kita fokus ke guest satisfaction misalnya. Ya. Dan yes. Mungkin di step yang kelima ini bisa juga ditambahkan dengan agreement yang sifatnya tertulis. Jadi dimintakan juga tanda tangan mereka mungkin, atau mungkin konsekuensi kalau salah satu di antara mereka tidak melakukan sesuai yang disetujui. Ya. Ini dalam menghadapi situasi konflik yang interpersonal dan bukan konflik yang sifatnya general atau global. Kalau global beda ya rekan-rekan, karena itu melibatkan kepentingan dari negara. Of course, prinsip ini bisa dilakukan, tetapi akan banyak faktor-faktor yang akan sangat mendukung. Ya, attitude-nya. Ya, kali ini saya mau sharing ke teman-teman untuk attitude-nya. Ketika kita menangani konflik, pastikan stay calm. Aduh Pak, saya udah ngerti stay calm. Ya kalau udah ngerti bagus. Tetapi stay calm yang saya maksud di sini adalah bukan sekedar tenang dan diam, tetapi nih teman-teman, nanti kalau kita ketemu di modul yang emotional intelligence misalnya, kita akan belajar bagaimana kita mendiamkan pikiran kita. Nih, jujur aja teman-teman, ada beberapa faktor ketika saya bertemu sama leader, ketika ada suatu kasus, leader itu selalu berasumsi. And this is dangerous.
Ya, contoh nih, berkali-kali ketika kita ngobrol, saya ada masalah deh, gini-gini. Oh iya, gue tahu kayak pasti gara-gara sini, pasti nih. So we don't quiet our mind. Kita sudah berpikir bahwa kita tahu problemnya apa dan bagaimana mensolusinya. Kalau di sharing kemarin di hotelier, saya bicara bahwa kadang-kadang komunikasi itu di mana seseorang berkomunikasi itu dengan tujuan untuk menjawab. Padahal, no, komunikasi itu to get more understanding. Gimana sih? Apa sih yang orang maksud ini? Dan teman-teman juga harus tahu bahwa apa yang dikatakan belum tentu apa yang dipikirkan. Kalau saya ambil quote nih dari salah satu grup band zaman dulu, zamannya saya masih agak-agak kuliahan gitu ya. Apa yang tersirat bukan berarti apa yang tersurat. Nah, stay calm ini quiet our mind. Jadi jangan berasumsi kalau kata orang bule, karena asumsi itu kills. Ya, asumsi itu bisa membunuh. Ya, itu. Ya, stay calm. Sampai di sini clear dengan stay calm-nya. Karena kadang banyak orang bilang, oh ya calm, tenang, dengerin ceritanya. But saya minta tolong ke teman-teman sebagai future leader untuk bukan cuma sekedar calm dan tenang, tetapi pastikan pikiran kita itu fokus ke orang tersebut dalam menangani konfliknya mereka. Ya, yuk lanjut. Yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih rekan-rekan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Terima kasih. Ketika Anda melakukan stay calm, pastikan body language Anda, bahasa Anda nih, pose Anda, gesture Anda, body language nih, kayak tangan saya ini sekarang. Pastikan pakai 73855 rule of communication. Dari ini saya dapat dari namanya Pak Albert Mehrabian. Siapakah beliau? Dia adalah pakar komunikasi. Ya, 7, 38 dan 55. Ya, beliau bilang bahwa kata-kata yang kita ucapkan ke orang itu hanya berimpact dalam komunikasi itu 7%. 38% itu lewat intonasi suara. Contoh nih, kalau saya misalnya berbicara sama teman-teman, ya kata-katanya contohnya seperti ini. Teman-teman, kita harus memastikan bahwa semuanya clear. Yang di sini difokuskan adalah kitanya. Ya. Yang kedua misalnya, sama kata-katanya. Teman-teman, kita harus memastikan bahwa ini bisa dibersihkan dengan clear. Berarti kata-katanya fokusnya adalah di harus. Dan yang terakhir adalah body language. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan body language-nya itu sesuai dan cocok. Ini menangani masalah dari kalau Anda menggunakan yang kita sebut dengan perilaku. Ya, tadi kan udah tahu nih mindset-nya. Sekarang your action. Nanti minta tolong ya ke rekan-rekan, tolong dicoba bagaimana kalau ada case. Remember the 73855 rule of communication. Ya, eye contact Anda, body language-nya, terus tangan Anda dan lain sebagainya. Itu mohon di di aware. Ya. Yang ketiga, terakhir adalah follow up dalam pemecahan konflik. Ya, saya udah share teman-teman apa itu step-stepnya. Tadi ada 5 step-stepnya. Mungkin ada teman-teman ada yang masih ingat nggak step-step dalam melakukan pemecahan konflik? Ada nggak? Ada yang masih ingat nggak? Mungkin bisa dibuka mikrofonnya, nggak ya? Temukan sumber masalah. Ya, nature of the problem, betul. And then yang kedua adalah cari tahu lebih dalam ya. Ya, dari masalah tersebut.
terus minta solusi dari pihak yang berkonflik. Ya. And then Kalau ada pertanyaan nih misalnya, Pak, kenapa harus minta solusi dari pihak yang berkonflik? Kan mereka juga sendiri konflik dan mungkin tidak ada solusi. Ya, benar. Tapi teman-teman, argumen saya adalah di sini. Pernah nggak sih kalian menghandle teman-teman yang di perhotelan ada ya, tadi kayak Pak Suhendra, Bu Emma, ya, Pak Bagus, pernah menghandle guest complaint, right? Kadang-kadang guest complaint itu ketika kita dengerin tamunya aja, sometimes mereka ngasih petunjuk bahwa pemecahan masalahnya itu ada di mana. Sebagai salah satu contoh begini, saya ketemu tamu ibu yang komplain karena kamarnya itu belum selesai dibersihkan dulu waktu zaman saya masih di FOM, ya DM FOM. Ketika saya berbicara sama si ibu, iya dia cuma bilang gini, iya mas kan kamarnya udah lama, kita butuh kompensasi, dikasih check out kek, kasih apa kek. Nah, kadang-kadang solusi keluar dari mereka sendiri. Nah, sebagai seorang leader nantinya, sometimes konflik itu kalau kita bisa gali lebih dalam, pakai 5 steps yang tersebut, itu kadang-kadang keluar dari anak-anak tim Anda sendiri, bagaimana pemecahannya. Sometimes you can use it to your leader. Bisa Anda pergunakan ke leader Anda. Saya mau ya, nanti, let's say nih, GM Anda atau leader Anda ngomongnya seperti itu. Saya mau nih nanti Pak Atar misalnya atau Pak Nuri atau siapa yang hadir ya di sini atau Pak Bu Emma untuk melakukan hal ini sebagai solusi misalnya. Nah, itu solusinya udah keluar dari mereka sendiri kan kadang-kadang ya. Jadi Anda tidak perlu kadang-kadang cuma hanya direct mengcoach mereka, mengeluarkan unek-uneknya mereka sehingga solusinya keluar. Ya, terima kasih. Tadi Emma, dan next-nya adalah mintakan support ya dari siapapun yang berkonflik, dan terakhir adalah pastikan minta full agreement dari all parties yang konflik. Ya, sampai di situ caranya. Let's move ke yang modul terakhir, bab terakhir, part terakhir, follow up pemecahan konflik. Ketika kita sudah melakukan pertemuan dalam pemecahan konflik atau negotiating konflik dengan rekan, tamu, leader dan lain sebagainya, follow up-nya adalah pastikan Anda melakukan kayak semacam evaluasi, mengatur pertemuan dengan pihak yang konflik tadi dengan suasana yang tenang, friendly, ya, dan jauh dari gangguan. Dan saran saya buat catatan positif untuk menulis hal-hal yang sudah terselesaikan. Jadi contoh misalnya dalam seminggu ini apa aja yang sudah selesai, terus Anda bilang oke, rekan-rekan tim housekeeping dan tim FO ya yang kemarin ya, saya udah lihat nih hal-hal yang positif. Kamar sudah banyak informasi yang check out lebih cepat diterima HK tim, which is that's good. Terima kasih buat FO. Housekeeping juga yang pagi sudah bisa menyediakan beberapa kamar untuk antisipasi FO bagi yang early check-in atau tamu-tamu yang VIP. Itu bagus sekali. Linen juga sudah mulai berdatangan dengan cepat. Terima kasih. So, itu yang catatan positif yang Anda bisa tulis bahwa itu udah selesai. Nah, dan yang belum terselesaikan nanti dibahas lagi. Oke, misalnya F&B sama FO tentang guest in the house, misalnya nggak update, mohon untuk front office, mungkin printnya agak-agak terbaru, jam-jam 3, jam 4, sebelum tamunya check out semua, bisa dikasih ke F&B, dan F&B tolong diupdate kalau ada tamu yang misalnya datangnya pagi atau dini hari, bisa by manual atau apa ya, ini belum selesai, mohon tolong di follow up oleh tim FO. Ya, seperti itu. Jadi catat balance-nya itu ya. Dan ajak mereka ngobrol, jangan cuma dari Anda doang, ya Anda saja sebagai manajernya atau leadernya atau siapapun ya bosnya gitu ya. Ajak pihak yang berkonflik itu berbicara, positive thinking-nya apa sehingga mereka juga involve.
ya, terlibat dan engage di sana. Lanjutnya adalah diskusikan hal-hal lain yang membantu memecahkan masalah. Ini yang seperti saya bilang, ada beberapa faktor yang mungkin belum selesai. That's okay, nggak apa-apa. Kalau belum selesai, dibawa lagi dan didiskusikan. Jadi sebagai leader, saya berharap teman-teman ini untuk berpikirnya jauh, bahwa tidak semua konflik itu selesai dalam 1 hari. Ya, dan menyadari akibat yang membahayakan dari penyelesaian konflik yang pending. Kalau nggak selesai-selesai ini bahaya nih, misalnya contohnya seperti itu. Ya. Dan setting up deadline paling penting. Ya, pastikan mereka itu bisa accountable, bisa diukur. Oke, tanggal 15 Oktober adalah deadline kita untuk menyelesaikan masalah linen. Mohon kerjasama dari HK dan laundry team dengan supplier. Ya, saya minta tolong untuk selesaikan dan tolong di-update saya sebagai GM Anda atau sebagai eksekutif housekeeper Anda dan lain sebagainya. Ya. Dan di-remind lagi mereka untuk memastikan tujuan akhir dari penyelesaian konflik dan komitmen dari mereka. Ini saya ambil dari small business dari CH Ron, follow up solution konflik. Ya. Dan terakhir, rekan-rekan, kita sudah sampai ke 3 tadi, udah. Pastikan pihak turut serta memastikan konflik itu selesai. Jangan sampai hanya Anda yang in charge. Walaupun Anda leadernya, pastikan juga Anda mengikut sertakan mereka. Karena ini penting bagi Anda. You are not there for 24 hours. Anda dibutuhkan di tempat lain juga oleh leader Anda lagi, atau owner, atau apapun bisnis Anda. Dan ini adalah salah satu metode pembelajaran juga bagi rekan-rekan Anda untuk mampu menyelesaikan konflik mereka sendiri in case masalah ini pop up in the future. Ya. Ada pertanyaan kah? Silahkan. Kita udah sejam. Monggo Bapak Ibu bertanya. Yes, halo Pak. Oke, saya dengan Pak Balijan Perdosi ini. Jadi pertanyaan saya kira-kira konflik itu kan muncul dari interaksi sosial ya. Sosiologi, maksudnya sosiologi. Kayak misalnya diambil dalam teorinya Dahrendorf ya mengenai teori konflik. Nah, maksud saya sampai sejauh mana kita bisa libatkan top manajemen? Apakah misalnya in case kita bisa itu kita pecahkan gitu loh. Tapi top manajemen ini kadang bisa mungkin berpikir lain, padahal itu ya kita ini makhluk sosial gitu. Konflik itu kan muncul dari sosial gitu ya. Muncul ya. Jadi apakah bisa kita ambil tindakan misalnya kita punya solusi, apakah harus semua gitu? Itu pertanyaan saya, harus semua misalnya atau bisakah kita mengambil satu solusi yang terbaik buat misalnya case kita. Kebetulan saya untuk pengawasan daripada ACS saat ini. Jadi apakah itu bisa sebagai solusi? Misalnya ada dari karyawan perusahaan kurang begitu, misalnya kurang banyak mengenai konflik, misalnya atau mengenai menu dari ACS atau misalnya laundry-nya gitu ya. Seperti itu Pak Hatoguan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Balijan. Panggil Oslan aja Pak, biar lebih gampang. Ya, sebenarnya di 5 step yang tadi saya share, kita temukan dulu source of problemnya apa. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh kayak linennya, berarti linennya ini kita gali lebih dalam Pak. Linen, apa yang terjadi di linen? Timingnya, bahannya, siapa yang membersihkan linennya, pengantarannya. Ketika kita sebagai seorang leader, ini saya bacanya di Six Sigma Pak. Jadi salah satu buku Six Sigma, saya belum master di sana. Mungkin someday saya ikutan sertifikasinya. Tetapi ketika saya baca Six Sigma, dia itu konsepnya adalah pohon itu kita bisa lihat. Yang kita nggak bisa lihat itu akar. Jadi kita menggali si akarnya Pak. Nah, di akar tersebut kita mengukur pakai angka dan numbers tergantung situasi ya. Dan dari situ kita cari source of problem. Nah, ketika kita source of problemnya sudah ketemu, baru nih Pak Balijan bisa mengukur menganalisa apakah kita memerlukan top management untuk menyelesaikan atau
Bapak dan tim Bapak sendiri yang bisa memecahkan solusi ini. Dan Nah. tentunya pasti kalau di ACS itu kan grup ya, jadi grup besar Ya. pasti harus dikasih tahu Ya. juga top leader. Cuman pas dikasih tahu perkataan Anda adalah, Pak, kita ada problem ini, tapi kita sudah selesaikan, hasilnya seperti ini reportingnya buat Bapak, dan saya mohon acknowledge dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih Pak. Oke, Saya nggak Pak pernah. Nanto. Ya, yang saya sarankan Pak, saya nggak lebih baik kita itu mengempower tim. Kadang mereka itu jauh lebih tahu loh Pak sumber of problemnya daripada kitanya sendiri sebagai leader. Karena zamannya saya front desk, saya kan dulu dari ini Pak, dari hotel Pak Balijan. Zamannya saya jadi reception, sama sekarang saya jadi di corporate office dulu terakhir ya di Accor, itu aduh beda banget. Jadi saya cuma tanya ke mereka, oke, after this what will you do? Saya akan begini sih Pak, oke. Baru dia tanya, apakah itu masuk di guideline, apakah itu melanggar hukum? Nah, itu Pak baru. Itulah fungsi kita sebagai leader, memastikan bahwa tim kita tidak bergerak keluar dari koridor company kita. Iya, kebetulan vendor kami ACS, jadi artinya saya bagian pengawasan daripada vendor. Gitu, vendornya vendor ACS. Oke, terima kasih Pak Susanto. Sama-sama Pak, terima kasih. Menarik sekali nih. Thank you Pak. Ya, yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada chat sih. Oh, absen. Oke. Pak Nuri, silakan Pak Nuri. Oh, ada. Oke. Halo Pak Oslan. Halo, Pak Atar. Ya. Pak Fuad. Saya dulu ya. Oh, siapa? Monggo Pak, silakan Pak. Silakan Pak Atar, silakan. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saya Pak senang Oslan. nih. Iya, selamat sore. Saya senang nih. Udah mulai kayak silakan Pak, silakan. Jadi nggak terjadi konflik. Oh iya. Selamat sore Pak Oslan. Udah diterapkan. Teman dekat Pak. Nah, apalagi kalau udah ada embel-embel teman karena udah kenal. Wah, itu lebih gampang lagi pemecahan solusinya. Oke. Harusnya ya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf Pak Oslan nih, yang saya hormati Pak Oslan dan teman-teman kuliah yang lainnya ya, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Di perkuliahan sore ini saya tidak mengikuti penuh dari awal, mohon maaf. Mungkin tadi bergabung di pertengahan. Nanti mohon dikoreksi juga ya Pak Oslan terkait tentang pertanyaan saya benar atau tidaknya. Halo Pak Oslan. Nggak apa-apa Pak. Nggak ada Halo? pertanyaan yang salah Pak. Oke. Bahwasanya kalau tadi yang saya dengar bahwasanya konflik itu memiliki beberapa hal yang memang bisa kita katakan ada positifnya atau mungkin negatifnya ya Pak Oslan ya. Bahkan kalau sampai saya ambil kesimpulan positifnya aja itu menjadi sebuah masukan atau menjadi sebuah keuntungan dalam bentuk komplain atau mungkin kritikan atau mungkin bisa menjadi sebuah inovasi ya Pak Oslan ya. Ya, betul. Bisa menjadi sebuah inovasi. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kalimat ada yang namanya itu manajemen konflik atau konflik untuk menyelesaikan sebuah masalah Pak Oslan. Atau beberapa buku juga saya pernah membaca ada yang namanya manajemen konflik, yang itu adalah membuat sebuah konflik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pertanyaannya ada 2 poin ya Pak Oslan. Sebenarnya konflik ini harus kita buat atau kita hindari sih? Itu pertanyaan yang pertama, sebenarnya konflik itu harus kita buat atau memang kita hindari? Atau pertanyaan yang kedua, sebenarnya konflik seperti apa sih yang memang menguntungkan? Kalau tadi saya katakan di awal, konflik ini ada yang memang menguntungkan. Pertanyaannya, konflik seperti apa sih yang memang cukup menguntungkan? Seperti itu. Mungkin pertanyaannya 2 itu saja Pak Oslan. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Atar. Wow, pertanyaan pertama tuh saya udah expect nanti ada yang nanya kayak gini nih. Iya. Well, sebenarnya kan ada 2 pandangan yang tentang konflik ya Pak. Ada pandangan tradisional, ada pandangan modern. Yang tradisional itu bilang, aduh jangan ada konflik.
Dan itu terjadi ya kalau saya boleh bawa sedikit ke ranah negara-negara, ini kan banyak kan negara-negara di dunia kan menghindari adanya konflik kan di negaranya masing-masing karena mengganggu stabilitas dan lain sebagainya, benar ya? Itu pandangan yang tradisional. Pandangan yang modern, konflik itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi Pak Atar sebenarnya, saya kalau pakai pandangan yang kedua, yang tadi di brought up nih, yang dibawakan oleh si aku lupa tadi namanya Bapak siapa ya? Pak Stoner dan Freeman di dalam bukunya Manajemen edisi ke-6, dia bilang kalau saya lebih percaya bahwa konflik itu udah nggak bisa dihindari, tetapi jangan dibuat, Pak. Jadi memang akan datang yang namanya konflik. Kenapa? Karena Pak Atar nggak perlu buat konflik pun, itu akan terjadi. Contoh nih, kalau di dunia perhotelan nih Pak Atar ya, dulunya kita itu kan disuruh smile ke tamu. Nah sekarang smile, lincah ke tamu, engage, diajak ngobrol gitu ya, tanyain how are you gitu ya, Bapak dari mana, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Sekarang Pak, hal-hal yang di drill ya bertahun-tahun, tahu-tahu corona Pak. Corona check-in yang simpel, nggak perlu sentuh-sentuhan, nggak perlu salam-salaman, kasih kunci aja lewat slot bawah gitu ya, kayak ditaruh di tatakan, dan tatakannya dikasih ke kita sebagai tamu. Kalau saya jadi tamu kayak apaan sih, kayak ngasih di nampan kayak gini. Kalau tamu kan saya kurang cocok ya, saya lebih cocok sama yang dulu. Ini aja saya udah jadi konflik Pak. Jadi konflik itu pasti akan terjadi. Pak Atar buat atau nggak buat itu akan terjadi. Contohnya nih, kalau Pak Atar di mana ya Pak? Bisnisnya apa ya Pak? Saya di pendidikan Pak, tapi sebelumnya pernah di industri juga. Nah Pak, apalagi kalau pendidikan sekarang dengan situasi sekolah online, banyak tim kita yang student kita yang belum bisa dapat job training on spot yang kayak gitu-gitu, itu creating konflik, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang dirubah demi memastikan bahwa COVID itu selesai gitu ya di dunia pendidikan, PTM dan lain sebagainya. Jadi itu sendiri konflik. Kalau saran saya sih don't create konflik, tetapi kita harus memakai pandangan bahwa konflik itu adalah sesuatu hal yang pasti datang. Cuman agak sulit menghindari. Yang penting bagi kita sebagai pengajar, sebagai leader adalah memanage, memampukan kita untuk menangani hal tersebut. That's the first question. Yang mudah-mudahan kejawab ya Pak Atar. Jadi yang kedua tadi boleh di-remind Pak, tadi yang kedua? Pertanyaan keduanya itu lebih kepada melanjutkan dari sebuah kutipan di awal ya. Tadi saya menyampaikan ketika memang konflik ini menjadi sebuah keuntungan, konflik seperti apa sih yang menguntungkan gitu Pak? Ya, konflik bagaimana sih yang memang bakal menjadi sebuah keuntungan baik buat perusahaan atau buat personal itu sendiri? Oke, ya. Kalau dibilang konflik seperti apa, jenisnya adalah tadi kan banyak Pak, ada konflik leadership, pemimpinan dan lain sebagainya. Nah, untungnya buat perusahaan, sometimes nih ketika perusahaan mendevelop seseorang misalnya kayak zaman dulu nih Pak, saya tuh diangkat misalnya jadi supervisor gitu ya. Supervisor saya jadi net manager saya jadi asisten FOM gitu ya. Itu sebenarnya ketika pengangkatan kita aja udah mungkin ada beberapa orang yang akan kurang setuju. Nah, balik lagi, apakah orang tersebut memenuhi kompetensi, ya accountable, beberapa kerjaan dia project bisa dilakukan atau enggak, bagaimana tanggapan tentang orang tersebut di mata timnya, itu yang akan jadinya Pak Atar menguntungkan buat perusahaan. Ternyata cara kita mengidentifikasi sebuah talent, seorang yang bertalenta, ternyata akan ada sedikit, ya mungkin ada beberapa orang yang akan challenge, tetapi justru malah kalau orang tersebut bisa membuktikan memang kompetensinya bagus, ujung-ujungnya adalah segar bagi tim. Ternyata manajemen itu berhasil melihat talenta. Cara seperti ini, standar seperti ini, ternyata bagus. Ini yang ujung-ujungnya nanti Pak Atar akan menjadikan benefit buat company. Itu dari satu case loh Pak. Belum lagi
ribuan kasus-kasus yang lainnya. Makanya case-case itulah yang saya sebut dengan konflik-konflik yang akan terjadi. Bisa dari segi leadership, bisa dari segi brainstorming, ideas. Bisa Bapak bayangin nih Pak Atar nih, kalau semua lecture dikumpulin nih dalam suatu forum, saling ungkapin ide, wah itu kan pasti ada yang tabrakan. Pak Atar bisa ngomong gitu di hotel, di kantor, di sekolahan saya situasi agak sulit. Kita tidak di Jakarta, kita buat bahan aja susah misalnya gitu kan. Itu konflik juga. Tetapi bagi orang yang mendengarkan, bagi Pak Menteri, mungkin bagi Pak Dirjen, ini adalah sesuatu yang benefit. Oh, saya dapat hal-hal yang baik nih, hal-hal yang bagus nih, masukan-masukan. Gitu, Pak. Akhirnya konflik tersebut menjadi sesuatu hal yang membangun. Jadi dari situ sih Pak. Mudah-mudahan Pak Atar jawabannya ya hampir inilah memenuhi. Mungkin ada teman-teman yang lain yang melanjutkan pertanyaan saya, mungkin silakan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aslan. Nice questions. Selamat sore Pak. Halo Pak Nuri, selamat sore. Selamat sore Pak Tonto. Selamat sore Pak. Pak Nuri semangat dong Pak Nuri. Ya. Halo Pak Nuri semangat Pak Atar. Iya. Ini Pak, kalau misalnya dengan teman kerja kita berkonflik dan teman kerja ini mungkin mengeluarkan kata-kata sampai kata-kata yang mohon maaf agak sedikit kasar ya untuk nggak bisa diterima oleh yang bersangkutan. Nah, terus dia kebetulan sakit hati sekali sama kita, sakit hati dengan kita karena dengan kata-kata yang kita agak kasar. Nah, ini sering terjadi seperti ini, kejadian ini sering terjadi kalau misalnya kita lihat ya Pak. Jadi untuk bisa menyelesaikan konflik antara teman seperti ini, bagaimana Pak? Kalau misalnya teman kita ini untuk ketemu kita aja kayaknya sudah nggak mau ngeliat lagi, atau mungkin dia tidak mau ngajak kita ngobrol pun enggak, kamu juga enggak. Nah, gitu. Nah, ini gimana Pak kalau misalnya ada kejadian seperti ini, misalnya di antara teman kita sudah jadi konflik Pak. Terima kasih Pak. So, Pak Nuri, manggilnya Pak Nuri apa Pak Hartantio nih? Pak Nuri boleh Pak. Pak Nuri, jadi boleh saya Pak Susan. Jadi Pak Nuri kalau saya boleh ulangi nih. Jadi kalau boleh saya ulangi, jadi yang konfliknya terjadi karena kayak ada kurangnya respect ya Pak, berarti kurangnya menghargai, benar ya? Ya kurang menghargai. Benar ya? Lewat dari bahasa tadi ya, lewat dari apa namanya cara berbicara yang tadi ya. Apa ya? Memang komunikasi itu bukan sekedar orang berbicara, tapi kadang-kadang lewat bahasa tubuh juga. Kalau konflik-konflik itu disebabkan oleh masalah komunikasi, memang ada baiknya kalau kita berpacuan pada 5 step tadi, ketika kita sudah menemukan sumber permasalahannya adalah di komunikasi, di bahasa yang kasar, tidak adanya respect dan lain sebagainya, atau mungkin main kasar, atau tidak diperhatikan, atau dicuekin ya, di-ignore dan lain sebagainya. Ya solusinya adalah kalau kita mengacu ke 5 step tadi, memang mau nggak mau kita harus ngajak orang itu ngobrol dan apa ya? Kalau ada masalah lack of trust, kayak dia, wah gue nggak mau ngobrol lagi nih sama dia nih, saya udah nggak mau ngobrol sama orang tersebut. Mungkin ada baiknya kita coba pakai third party. Kalau saya waktu di perhotelan zaman dulu, ada beberapa tim yang mungkin tidak suka ngobrol sama orang lain. Orang tersebut akhirnya menggunakan saya sebagai leadernya untuk berbicara pada orang tersebut yang berdua ini mempunyai konflik. Jadi kan ada 3 orang tuh Pak, siapa aja yang berpengaruh dalam pemecahan konflik, si manajernya, si orang yang bersangkutan, kedua belah pihak yang bersangkutan yang konflik, atau memakai jasa eksternal. Kalau saya waktu itu nggak sampai ke union, nggak sampai ke serikat. Di hotel saya dulu ada serikat, jadi dia larinya ke saya sebagai leadernya. Jadi saya panggil mereka berdua dan cari tahu dalam menggunakan step-step yang tadi, being calm, stay calm, sama menggunakan 7, 3, 8 dan 5 rules of communication.
Cuman mungkin Pak yang paling susah Pak kalau udah komunikasi itu lebih ke ini Pak, the story behind. Mungkin dia itu marahnya bisa sampai seperti itu karena mungkin hal ini udah terjadi all over, berulang-ulang kali, nggak cuma sekali. Jadi ini yang mungkin kita sebagai leader jangan ngelihat di permukaan air aja, tapi kita harus nyelam ke dalamnya. Karena apa yang terlihat belum tentu apa yang dipikirkan dan belum tentu apa yang dirasakan. Solusinya paling gitu aja sih Pak, caranya sih Pak Nuri. Mungkin yang bisa saya share, tapi mungkin Pak Nuri atau rekan-rekan ada yang mau ditambahin juga bisa. Boleh. Tapi intinya adalah get to know deep. Cari tahu dalamnya. Kayaknya sih menurut saya bukan hanya sekedar ngomong kasar. Mungkin dia punya cerita di belakangnya kenapa dia nggak suka orang berbicara kasar. Itu loh Pak yang kadang-kadang nggak dikasih tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang dipikirin orang tersebut gitu loh. Misalnya. Mungkin ini ya Pak, artinya kita sebagai pimpinan misalnya ada karyawan kita saling berkonflik seperti itu, terus sampai mengeluarkan kata-kata yang agak kurang sopan atau mungkin agak menyakitkan hati dari salah seorangnya seperti itu, apakah lebih baik kita ajak di satu ruangan terus kita ajak berunding gitu ya Pak ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya Bisa, ada Pak Nuri. kata-kata apa yang jadi kalau misalnya ada Bisa, kata-kata Pak. gimana, jadi kita bisa kasih tahu bahwa titik kesalahannya itu mungkin dari kata-kata yang ini, tolong jangan sampai terucap karena kadang-kadang ya ini akan menjadi timbulnya konflik gitu ya Pak ya. Bisa Pak Nuri, that's a good that's a good initiative. Yang mungkin agak saya bikin susah sedikit ya Pak Nuri ya. Bagaimana kalau orang yang ngomong kasar tersebut tidak mau ikutan ternyata Pak? Wah, saya pernah kayak gini Pak. Jadi dia merasa, biasa aja hal kayak gitu. Di sini mah ngomong kayak gitu Pak Oslan biasa aja gitu. Ada yang kayak gitu Pak, ternyata ngomong kasar itu biasa. Jadi dia nggak merasa itu konflik. Nah, kalau saya ini lebih berat lagi Pak. Jadi nggak sekedar diketemuin, oh ya baik-baik, salam-salaman, dan selesai. Enggak. Ternyata ada orang yang berpikiran bahwa ngomong, lu gitu aja ngomong kayak agak-agak kasar gitu, karena itu dianggapnya sebenarnya friendly. Ya, tahulah Pak, anak-anak muda kadang-kadang ngomong kasar itu kayak gaul kayak gitu kan, dan mimik mukanya yang kayak gitu, jadi dianggapnya biasa. Padahal ada beberapa orang yang digituin nggak biasa. Cara saya waktu itu Pak, kalau saya boleh share, adalah saya ketemunya terpisah Pak. Nggak saya kasih mereka berdua ngobrol. Pertama saya kasih terpisah. Hey, Pak Oslan, misalnya contoh ya, kasusnya adalah di Pak Oslan misalnya. Misalnya saya yang jahat. Pak Oslan, saya dapat informasi dari, let's say, tadi Pak Balijan misalnya, bahwa Pak Oslan ini ngomong kasar ke Pak Balijan. Boleh tolong di-explain ada apa dan tolong ceritanya seperti apa. Gitu dulu Pak. Jadi saya pakai kalau saya baca buku John C. Maxwell, Leadership, why leader itu kasih great question, karena saya lebih senang bertanya daripada saya ngasih jawabannya. Saya tanya. Jadi ternyata dia terlahir dari keluarga yang memang biasa ngomong seperti itu. Nah ini kan kita nggak tahu Pak. Oh gitu. Nah baru akhirnya saya kasih tahu, oke Pak Oslan, di hotel kita itu kita kan punya kultur kita itu, budaya kita itu adalah ngomong dengan respect. Saya tahu kamu backgroundnya dengan keluarga yang broken home, ayah yang selalu begini, situasi kayak gitu biasa aja, tapi mohon maaf kalau kita lagi bekerja di perusahaan kita, pastikan kamu ngobrol sama tim, ngobrol sama saya, ngobrol sama tamu atau siapapun dalam kultur perusahaan kita yang which is saling respect dan ngomongnya yang tata krama dan sebagainya. Gitu sih Pak. Jadi saya pisah juga, nggak selalu saya aduin, saya pisah dan saya cari tahu dulu, oh ternyata benar nih si orang ini ngomong seperti itu. Tapi dia ngomong itu karena dia nggak tahu bahwa dia salah. Saya kasih tahu bahwa itu kurang tepat, pembelajarannya bagaimana, setting up deadline-nya bagaimana. Yang tadi Pak, yang terakhir itu tuh kasih deadline kapan dia harus berubah dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nuri, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada apa-apa, just remind me aja Pak. Baik. Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Kami saya persilahkan.
Apakah masih ada? Mungkin saya ada tambahan sedikit ya, mentor. Ya, silakan Pak, closing statement. Kadang nggak ada di slide presentasi saya cuma mau remind, tadi saya sudah sebutin, kadang-kadang konflik itu nggak selalu dari pihak eksternal. Sometimes buat kita nih teman-teman, untuk self reminder, kadang konflik itu terjadi dari internal kita justru malah. Nah, apakah 5 steps tadi bisa dipakai? Tentu saja bisa. Jadi kita harus cek ke diri sendiri, apa sih sumber masalah saya nih sama orang tersebut, atau sama situasi tersebut. Jadi konflik itu bisa larinya ke situasi juga. Dan pastikan kita jadi orang yang objektif, jangan selalu berfokus pada atau berpusat pada, oh this is me, ini saya. Kalau kita tadi kan Pak Balijan bilang ya, kalau konflik itu kan terjadi karena sosial. Kalau Anda tinggal sendirian, kerja sendirian, nggak pakai customer, nggak pakai apa-apa, boleh deh ngomong seperti itu. Tapi kalau Anda sudah berinteraksi sosial, adanya customer, adanya leader, adanya anak buah, adanya rekan kerja, then you can lebih baik kita melakukan hal-hal yang sifatnya respect, lebih ke saling menghormati, saling mengerti, beradaptasi seperti itu. Ya, jangan selalu this is me. Sekarang yang lagi digembar-gemborkan adalah love yourself kan katanya. That's true, that's good. Tetapi love yourself bukan berarti kita being egois, selfish. Karena di mana-mana dibutuhkan yang namanya respect. Jadi menangani konflik, kata-kata utamanya harus respect. Respect ke orang lain, respect ke diri sendiri. Tambahan saya sih itu aja. Sudah? Apakah ada yang mau nambahkan, mau sharing, atau mau... Boleh loh ditambahin loh. Silakan. Terus terang aja. Kan kita pada expert semua di sini. Di sini Pak Nuri masih raise hand atau mau ada pendapat Pak Nuri? Ya, Pak Nuri. Untuk saya sih, untuk yang kedua, misalnya dengan atasan yang orangnya super, gimana ya, artinya kadang-kadang diajak komunikasi, dia selalu tidak mau terima inputan dari atasan. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi dianggapnya selalu negatif. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini antara atasan dengan bawahan seperti ini, bagaimana Pak? Kita kalau dari bawahan menghadapi atasan seperti itu. Terima kasih Pak. Wow, aduh, iya. Kalau ada konflik dengan atasan ya, aduh, that's challenging. Sebenarnya sih Pak, jujur aja sih ya, kalau konfliknya sifatnya small, yang easy, mungkin kita bisa melakukan yang tadi 5 steps. Tapi kalau misalnya leadernya memang berbeda, ya karena posisinya di atas kita memang agak susah sih Pak ya. Jadi lagi-lagi apakah leader tersebut mengimplementasi kultur yang dibangun di perusahaan tersebut, ya balik lagi ke orangnya. Kalau solusi dari saya mungkin dibicarakan secara private ya, ke orang tersebut, dan pastikan menggunakan tadi komunikasi rules 73855, wordingnya yang pas, intonasinya yang pas, body language kita juga yang pas. Ya. Dan terakhir, being calm, stay calm. Jadi menggunakan pikiran yang terbuka. Tolong didiamkan tuh segala asumsi. Aduh si bos ngobrol ini ala ini gitu-gitu. Itu yang susah Pak. Itu jujur aja saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar Pak bagaimana mendiamkan pikiran saya. Kalau saya lagi ngobrol sama orang nih, wah ini langsung mikir kan otak saya, langsung thinking. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ya hanya saja nih Pak Nuri, ada salah satu faktor yang jadi kunci utama, which is
leadernya sendiri, si atasan Anda sendiri. Nah, kalau dia terima, kalau dia nggak terima, itu balik lagi ke perilakunya dia. Jadi, Pak, just to let you know, ada satu faktor X yang mungkin agak sulit, even bagi saya sendiri yang udah pernah nge-trainingin orang, yaitu si faktor dari leadernya sendiri, si atasan tersebut. Karakternya seperti apa. So, itu agak challenging buat saya, Pak. Merubah karakter itu butuh waktu yang sangat lama, mungkin sampai seumur hidup malah. Ya, Pak. Tapi kalau Pak Nuri mau coba, ya tadi, kita ngomong sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang terjadi. Misalnya bapaknya teriak-teriak gitu. Pak, mohon maaf kalau bapak teriak saya shock. Dan kalau saya shock, pekerjaan yang bapak berikan ke saya jadi banyak pikiran dan saya tidak bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, jadi saya boleh minta tolong Pak, kalau besok manggil saya nggak perlu sampai teriak kayak tadi Pak, karena saya tadi kaget banget Pak. Nah, kalau saya nggak kaget, saya kalem, saya bisa ngerjain tugas Bapak yang dimintakan Bapak sesuai dengan request Bapak. Paling gitu Pak, kalau contoh satu kasus yang terjadi dulu saya waktu di apa namanya di training room saya Pak. Jadi ada orang yang ngasih jawabannya seperti itu. So kira-kira menurut Pak Nuri gimana tuh Pak? Jadi si anak tersebut cerita ke saya. Jadi Pak Oslan ketika saya ngadepin atasan, saya pakai stepnya seperti itu. Jadi saya bilang, Pak Oslan, ketika Pak Oslan teriak nama saya di counter, saya kaget karena saya lagi tanganin tamu, saya shock, jadi saya jadi nervous ketika ngendel tamu itu, dan ketika saya nervous ngendelin tamu, saya jadi lama sama tamu tadi, hitung duitnya, dan saya juga jadi lama ketemu Bapak. Jadi saya minta tolong untuk Bapak next time kalau manggil saya, panggil aja Pak lewat telepon. Kalau teriak kayak tadi, saya sungguh-sungguh kaget dan sungguh-sungguh shock. Gitu. Ya. Sampai situ aja sih Pak. Oke sih. Harapan dia mau berubah dalam konflik tersebut, dia mau berubah dalam konflik tersebut, itu bukan kuasa kita lagi Pak. Sudah yang penting itu kita sudah sampaikan dengan baik dan benar, dengan sehumble mungkin, dengan sebahasa yang cocok, tidak melebar kemana-mana, body language kita juga cocok, intonasinya juga cocok. Ya balik lagi. Kalau saya rasa sih saya jadi leader akan kaget dengan komen tersebut, tapi kaget dalam artian yang oh tadi saya bikin salah ya gitu. Tapi kan balik lagi ke orangnya ya Pak Nuri ya, apakah dia mau terima atau enggak sebagai leader. Karena kita beda posisi nih Pak. Ya gitu ya. Tapi kita ini siapa namanya? Mungkin kita cari waktu yang tepat ya Pak ya. Untuk pasti Pak. Ini biar kalau masih ada masalah, mungkin leader kita ada masalah atau gimana, kita kan tidak tahu Pak ya. Nah itu mungkin kalau misalnya kita carikan alternatif dari waktu yang santai, mungkin tidak terlalu tegang atau gimana, jadi kalau mungkin kita ajak bicara mungkin bisa masuk ya Pak ya. Betul Pak. Iya betul. Seperti yang tadi saya share di slide yang terakhir, memang penting banget untuk kita menemukan tempat yang cocok dan tepat, suasana yang jauh dari gangguan juga. Oke Pak, makasih, tempat yang nyaman. Atau Pak, kalau trik teman saya Pak, ketika dia mau nanyain kontraknya dia akan di-extend atau enggak, nyari momen yang enak untuk ngobrol ketemu manajernya. Jadi pas dia ngopi time, kan ya jujur aja Pak, orang Indonesia kan kadang-kadang rileksnya ini ya Pak, sambil merokok dan sambil ngopi kan, ada beberapa. Iya, jadi ada orang yang sharing ke saya, Pak Oslan tahu nggak saya bagaimana ketemu bos saya untuk membujuk dia. Gimana caranya kamu? Iya nih, saya lihat laporan kamu ke saya nih di talent development, kayaknya cepat selesai deh. Iya Pak, saya selalu cari momen Pak buat ketemu manajer saya. Dan momennya adalah pas, apa istilahnya yang bagi perokok tuh SBT apalah kayak gitu-gitu. Nah itu juga Pak, bisa juga. Mungkin ya tadi Pak Nuri saya tambahin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Nuri. Selanjutnya apakah dari yang lain ada pertanyaan? Ya, mungkin sudah tidak ada ya Pak Oslan.
Oke. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Oslan, silakan Pak. Sebelum kita Alright. Ya, silakan. Iya. Rekan-rekan, teman-teman semua, sesama leaders, di sesi ini kita sama-sama belajar bahwa situasi dunia, situasi pekerjaan kita menyebabkan banyak perubahan, dan perubahan itu menyebabkan yang namanya konflik. Jadi baiknya bagi kita leaders, ya teman-teman leader semua, untuk menyadari bahwa konflik itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, dan penting bagi kita untuk menghandlenya dengan baik dan benar. Tadi ada beberapa tips aja dari saya yang saya pelajari dan saya pernah lakukan di operations dan di saya sekarang di kerjaan saya juga yang terakhir sebagai training manager untuk regional untuk Indonesia dan Malaysia. Itu saya juga handle talent development, dan kebetulan tadi saya juga kaget ternyata peserta talent development saya ada di ruangan ini, ya. Tadi sempat nanya juga, sempat ngobrol. Emma namanya, Emma masih di situ nggak Emma nih? Emma. Terus masih. Emma Ya, dari betul. BSD ya. Oke. Nah, jadi senang bagi kita untuk mampu nantinya rekan-rekan nih, konflik itu akan selalu terjadi, baik itu sifatnya small, medium, atau even large. Jadi semakin kita terlatih menangani konflik, semakin kita percaya diri, dan ujung-ujungnya nanti rekan-rekan semakin tinggi posisinya, pasti akan ada konflik, tapi pasti juga Anda mampu menghandlenya. Itu aja sih. Ya, dan jangan never stop learning. Nggak hanya dari saya belajar dari Anda juga, dan kita sama-sama belajar, cari resources yang banyak, buku-buku yang banyak. Rekomendasi saya adalah dari John C. Maxwell, bagaimana good leaders ask great questions. Jadi leader yang baik itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang hebat, karena kita nggak boleh berasumsi. Jadi menangani konflik itu salah satu kuncinya adalah jangan asumsi, jangan oh ya gue tahu nih gitu. Istilahnya kalau bahasa Betawinya, jangan, tanyakan lebih dalam, find out the root cause, ya. Itu juga paling penting. Itu saja, terima kasih dan good luck. Ya, baik, terima kasih Pak Oslan, closing statement yang Sama-sama. sangat luar biasa. Jadi pembelajaran juga buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita ada sesi foto bersama untuk dokumentasi hari ini. Silakan untuk para peserta yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Ya, terima kasih. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya untuk penutupan kali ini dari saya. Terima kasih untuk Pak Oslan atas mentoring kali ini. Nanti kita bertemu lagi di bulan Oktober akhir ya Pak ya. Nanti kita cek dulu ya. Iya, untuk kelas MGMP ya. Bapak mungkin sudah berangkat ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya kita tutup saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Oslanto. Terima kasih Pak Oslan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oslan. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat sore Pak Apar. Sehat-sehat Pak Apar. Ya, semuanya salam sehat selalu. Untuk para peserta yang Selamat sore Pak. ya. Sore semua, sore-sore. Untuk para peserta yang belum mengisi absen ada di room chat ya. Ya sudah, ya.